Hai Merdo sekalian, ayah bunda keluarga tercinta. Hari ini kita live di Instagram bersama Dr. Rosi Aditya Aryananda sebagai konsultan. Beliau adalah konsultan feto maternal di RC Kendang Sari Mer. Ya, alhamdulillah kita bertemu nih hari ini. Setelah kemarin harusnya jadwalnya reschedule, jadi mohon maaf akhirnya bisa berjumpa hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang kenali tanda bahaya kehamilan dan janin. Yang kita konsentrasi di sini adalah tanda bahayanya ya dok ya di kehamilan dan janinnya. Dokter singkat aja nih. Sebentar. Ayah bunda nanti tanya-tanya boleh nih di kolom komentar di bawah situ bisa diketik. Nanti kita akan bagi-bagi voucher mother care nih. Vouchernya 100.000 potongannya untuk ayah bunda sekalian. Dokter silakan dok singkat saja. Kalau pertanyaan sudah ada beberapa yang masuk, dokter singkat saja tentang tanda bahaya kehamilan dan janin ini. Monggo dok silakan. Ya, ya, sebenarnya nggak ada hal yang ini ya, mungkin reminding sih, maksudnya mungkin Oke. ibu-ibu yang hamil jangan lupa ya, maksudnya Heeh. memang kehamilan itu adalah karunia ya, dan memang Mm-mm. biasanya excited ya hamil, Pasti ya. mayoritas excited, ada anggota keluarga baru. Cuma perlu diketahui adalah kehamilan tuh pasti beresiko ya, beresiko. Resiko Mm-mm. itu meliputi baik dari ibu maupun calon Mm-mm. bayi seperti itu. Dan Mm-mm. di sini kita diskusi sih, sebenarnya diskusi bagaimana sih, apa aja Mm-mm. sih tanda-tanda, karena yang kita bahas ini sebenarnya cukup luas. Kita harus membahas tentang eh, tanda bahaya pada ibu, pada kehamilan bagaimana, terus tanda bahaya pada bayi itu juga bagaimana. Nah, jadi ini sebenarnya hal yang cukup kompleks, tapi akan kita bawa coba lebih simple ya, lebih lebih Iya, apa namanya, lebih bisa dipahami. lebih lebih bisa dipahami. Sebenarnya tanda bahaya bisa dikenali sejak trimester pertama ya. Oke. Trimester pertama di mana Mm-mm. kehamilan, awal kehamilan mulai terbentuk, biasanya mulai Mm-mm. tes kehamilan setelah telat menstruasi ya sekitar 4 minggu ya. Cuma perlu diketahui, harusnya pertumbuhan kantong kehamilan itu menjadi cikal Oke. bakal bayi itu bisa terlihat sejak 6 minggu ya, 6 minggu. Nah, jadi 6 minggu ya dok ya. ya 6 minggu ini, 5 minggu Mm-mm. sudah mulai kelihatan kantongnya, ada cikal Oke. bakalnya. 6 minggu sudah terbentuk janin. Nah, terbentuk janin dan nanti akan berkembang, sudah terlihat dari USG sebenarnya untuk denyut jantungnya, nanti akan tumbuh kembang dan akan tumbuh kembang bayinya. Jadi kalau pada trimester pertama, kalau seandainya ada gangguan pada kehamilan, biasanya ada tanda Mm-mm. pertama itu biasanya Mm-mm. perdarahan dari janin lahir ya, flek-flek seperti itu. Itu merupakan Oh, tanda oke. tanda bahaya pertama, terutama pada trimester satu itu yang yang penting. Terus setelah itu kalau seandainya apa namanya, semakin bertambah usia kehamilan, organ-organ mulai terbentuk, Mm-mm. nanti akan kelihatan pada apa namanya, pada masuk trimester kedua nanti akan terlihat, biasanya kalau sudah mulai masuk ke 14 minggu itu biasanya mulai agak keraba ini rahimnya seperti itu. Kalau waktu Mm. 16 minggu ya 4 bulan, sekitar 4 bulan tuh rahimnya mulai agak keraba. Nah, itu juga perlu diketahui oleh ibu. Biasanya kalau mamanya 16 minggu atau 4 bulan rahimnya berada di antara di antara pusat sama tulang kemaluan. Jadi akan terasa keras seperti itu kalau diraba. Oh, Nah, itu diperhatikan. Dan kalau sudah meraba seperti itu, kalau hamil pertama biasanya itu mm-mm. mulai terasa gerak bayi, gerakan, benar-benar gerakan halus, itu Mm-mm. saat usia kehamilan 16 minggu. Ya, itu Oke. bisa mulai kalau hamil pertama. Tapi kalau, hamil kedua dan seterusnya. Kalau hamil anak pertama biasanya saat usia kehamilan 20 minggu, saat 5 bulan. Nah, itu juga perlu diketahui. Sehingga Mm-mm. pada trimester kedua perlu diperhatikan kapan sih mulai kerasa gerak bayinya dan seperti itu ya, Mm. itu yang perlu diketahui ya. Terus apa namanya, kalau kita ini mumpung lagi ngomongin bayinya ya, kalau dari sisi Ya, bayi, jadi janin betul. gerak janinnya sendiri itu merupakan parameter penting untuk mengetahui kira-kira bayi dalam kondisi baik atau tidak. Nah, itu Mm. bisa dimulai sejak di atas 20 minggu. Nah, kalau seandainya apa namanya, belum, perlu diketahui juga bayi itu mayoritas itu mulai aktif geraknya itu malam ya.
karena siklus tidurnya dia berbeda dengan kita, sehingga Terbalik ya dok ngomongin ya daripada kita ya. betul. Jadi Oke. kalau mau ngitung gerak bayi, jangan waktu kita lagi aktivitas, biasanya kita nggak kerasa. Seperti itu, jadi harus Oke, benar-benar pas oke. malam di atas jam Heeh. 8 diperhatikan gerak bayinya bagaimana, dan biasanya akan terasa gerak bayinya waktu malam. Jadi kalau Hmm. biasanya Hmm. kalau 1 jam tuh bisa geraknya lebih dari 6 kali biasanya. Seperti itu. Hmm. Itu kalau kita Nah. ngomongkan bayi ya. Jadi kalau Hmm. seandainya kalau dari sisi calon bayi, perhatikan gerak bayi, ya. Kalau dari sisi ibu, nah beda lagi ibu. Kalau ibu mungkin fokus ke tentang bayinya, tapi jangan lupa kehamilan juga beresiko. Ibu harus tahu, ibu hamil harus tahu kira-kira resiko pada kehamilannya apa. Apakah bekas operasi, apakah merupakan hamil yang lama ditunggu, atau mungkin udah punya darah tinggi, atau mungkin ada resiko darah tinggi pada kehamilan, atau resiko punya penyakit jantung, punya Hmm. diabetes. Nah, itu juga beresiko juga. Ibu harus tahu itu. Dan Hmm. untuk mengetahui gangguan pada ibu, masalahnya adalah biasanya kalau seandainya gejalanya ringan, biasanya nggak kerasa ya. Nah, ini yang harus diketahui. Kalau pemain darah tinggi, biasanya darah tinggi nggak akan kerasa sebenarnya. Nggak kerasa kayak Hmm. ada nyeri kepala Anda, tapi apa namanya, eh, ketawanya malah waktu diperiksa tensi. Seperti itu ya, itu sih yang apa namanya, sulitnya kalau memang pada ibunya sendiri. Terus kalau tadi kita ngomongkan perdarahan pada trimester pertama, Iya. nah Sama. perdarahan pada trimester kedua dan ketiga pun juga Hmm. harus waspada karena eh, apa namanya, biasanya kalau terjadi perdarahan berarti biasanya ada gangguan, apakah ari-arinya nutupin jalan lahir, ataukah memang ada lepasnya ari-ari sebagian sehingga terjadi perdarahan. Nah itu juga harus diketahui, dan nggak enaknya adalah kalau seandainya sudah terjadi gejala seperti itu, biasanya berarti eh, nih istilahnya telat nih, biasanya mengetahuinya Hmm. terlambat ini, sehingga apa namanya, beresiko ya terlambat untuk diagnosisnya juga. Jadi itu sih yang perlu diketahui. Hmm. Ya, dokter, ternyata idolanya banyak banget nih. Ada yang Oh iya. sudah banyak yang menyapa dari wah banyak banget. Dapat salam dari Bunda Eri. Bunda Eri menyampaikan, dokter tanggal 10 Oktober 2020 lewat tangan Dokter Rosi menyelamatkan saya dan bayi saya dari bahaya plasenta akreta. Hai Bun, Oh iya, ya Allah, alhamdulillah. alhamdulillah. Apa kabar? Main-main ke Bun. Ih, senang saya kalau dapat kabar begini. Dari Bunda Eri, dok. Ingat ya, dok, pasiennya nih. Iya, ingat. Alhamdulillah, ya Allah. Ya, dari Bapak atau Bunda Robert juga nyampaikan salam nih. Dokter idolaku. Wah, wis keren banget. Dok, ini ternyata pertanyaan sudah banyak banget nih. Boleh nggak Oh langsung iya. tanya nih, dok? Boleh ya? Iya, 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 iya. Nah, tuh kan Bunda Princess, Dokter Rosi memang top banget. Just memang keren. Iya, Bunda Rosi bertanya nih dok, dokter usia kehamilan 34 minggu, tensi saya mulai naik nih dok, bagaimana? Tuh dok ada kekhawatiran nih dari Bunda Princess Nah, tentang tensi naik pada usia kehamilan 34 minggu. Trimester ketiga ya dok ini ya? iya, betul betul. Nah, ini yang harus hati-hati ya, kalau seandainya memang Hmm, sudah masuk trimester ketiga, sebenarnya ya mungkin ada risiko untuk darah tinggi pada hmm, kehamilan ya, atau udah mulai hmm. preeklamsi ya, memang harus ada Oh, oke, oke. pemeriksaan laboratorium yang lain untuk mendukung apakah kira-kira ada gangguan yang lain, karena memang kalau darah Hmm, tinggi pada kehamilan itu apa namanya, dia hmm. silent ya, biasanya nggak ada gejala, tapi kalau seandainya ada Oh, gejala oke. itu yang biasanya harus hati-hati, seperti nyeri kepala, pandangan mata kabur. Kalau momennya sudah mulai Hmm, tinggi ya harus hati-hati. Mungkin perlu diulang untuk pemeriksaan tekanan darahnya. Kalau memang hmm, periksa hmm. sendiri, ya diperiksa ulang lagi. Kalau seandainya memang masih tinggi, ya diperiksakan ya, karena butuh pemeriksaan laboratorium. Ya, PET Dan risalep ya kalau dok? iya betul. Kalau kalau Hmm, seandainya kalau mamanya 34 minggu masih masih alhamdulillah lah, maksudnya bisa melewati masuk trimester 3 ya. Cuma kalau hmm, mau pas kurang dari itu, yang bayi masih kecil itu yang harus hmm, hmm, hmm. harus harus hati-hati ya, harus hati-hati karena kan resikonya sangat tinggi, karena semakin bertambah kehamilannya, Hmm, semakin hmm. beresiko tambah
parah preeklamsianya. Jadi itu yang Oh, harus oke. diketahui. Kalau kalau intinya Mm-mm. kalau memang preeklamsia sebenarnya bisa deteksi sejak dini ya dengan pemeriksaan Hmm, dari anamnesis mungkin apakah mengetahui riwayat kehamilan sebelumnya apakah ada risiko darah tinggi pada oke. kehamilan. Terus kalau seandainya apa namanya dari pemeriksaan USG sebenarnya bisa dicek untuk aliran darahnya bagaimana. Pemeriksaan laboratorium Mm-mm. pun juga bisa kok untuk mengecek apakah ada risiko darah tinggi pada kehamilan atau tidak. Seperti itu. Wah, dok, perlu nggak sih dok untuk minum obat penurun darah tinggi nih? Nah, tergantung klinisnya. Kalau klinisnya Oke. tekanan darahnya tinggi sekali, ya, Heeh, klinis dengan laboratorium yang sebenarnya mendukung ke arah gejala heeh, berat, itu sebenarnya heeh. indikasi untuk opname ya. Indikasi opname dan Oh, untuk gitu. pemeriksaan untuk Hmm, pemberian tekanan darah anti hipertensi atau untuk menurunkan tekanan darah, ya perlu sebenarnya. Tapi kalau hmm, seandainya dari klinis tekanan darahnya kurang dari 160, terus setelah itu dari hasil laboratorium juga menunjukkan mm-mm, bahwa mm-mm, eh, kondisinya tidak parah, seperti itu masih gejalanya masih ringan, sebenarnya mm-mm. untuk obat anti hipertensi masih belum perlu kalau dari literatur yang terbaru. Berarti Bunda Princess nih udah terjawab nih. Jadi tetap tergantung klinisnya dokter untuk ke dokter ya dok ya. Jadi Ya, harus tetap diobservasi kalau memungkinkan ya dok ya. Jadi tetap harus dilihat betul, dulu ya. betul. Nah, Bunda Princess sudah terjawab nih. Jadi untuk tadi pertanyaan juga perlu nggak minum obat penurun darah tinggi? Ya, Bunda Desi apa kabar? Dokter ya tanya lagi nih, kalau HB11,2 itu cukup atau perlu ditingkatkan sih dok untuk ibu hamil? Tergantung usia kehamilan. Nah, iya, Nah, karena ini memang kembali kalau lagi. betul, karena kalau pada trimester apa namanya trimester Oke. normalnya selama Hmm. hamil akan terjadi peningkatan cairan darah ya, peningkatan cairan darah pada Hmm. hemoglobin yaitu hemoglobin itu sel darah merah yang membawa oksigen. Nah, yang nambah ini cairan darahnya, sedangkan sel hemoglobinnya cenderung relatif tetap sebenarnya, sehingga kayak dioplos darahnya. Jadi kesannya Oke. akan menyebabkan anemia sebenarnya. Nah itu ya, kalau mamanya trimester Oh. pertama masih 11, apakah perlu? Tetap perlu karena belum melewati fase-fase terjadinya hipervolume atau penambahan cairan darah itu karena dia akan apa namanya, ya kayak dioplos gitu darahnya waktu trimester kedua terus sampai sampai trimester Oke. ketiga itu udah masuk Hmm. 32 minggu cairan paling maksimal. Nah, itu Mm-mm. juga berisiko terjadinya anemia. Itu yang perlu diketahui. Tapi kalau saya trimester ketiga udah mau lahiran, HB-nya Hmm. 11 ya sudah, alhamdulillah Hmm. bagus berarti. Berarti kan intake-nya ibu kan bagus berarti. Oh, gitu. Jadi dilihat juga dari trimesternya ya, Dok ya. Iya, Tetap juga dalam pengawasan dokter ya, Dok. Tetap memerlukan ya, 11,2 iya, juga. Nah, iya. Dok, misalnya nih kembali ke yang tadi, kalau misalnya pasien ibu hamil ini minum obat penurun darah tinggi nih, tapi kenapa efek kepala pusing ya, Dok ya? Dari Iya, sebelumnya. memang Memang gitu. memang efek sampingnya apa obat zat Oh, besi kan sebenarnya memang dia beberapa oke. mungkin kepalanya kerasa pusing bahkan Oh, buang air oke. besarnya juga berwarna hitam seperti itu ya jadi ya ada memang efek samping seperti itu cuma bukan berarti Oh, dilarang oke. sama sekali bukan ya, memang harus kalau Heeh. seperti diperiksa lebih ketat dilihat bagaimana HB-nya mungkin ada Mhm. pemeriksaan HB berkala ya mungkin kalau seandainya Mhm, memang mhm, mhm. nggak minum obat dulu, tapi kalau HB-nya 11, trimester kedua 11, oke lah kita nggak kasih obat penambah darah dulu. Kita tunggu lagi nanti waktu kontrol lagi, satu bulan Mhm, kita cek. Karena mhm. untuk naikkan sel darah merah atau kadar hemoglobin, rata-rata tuh Mhm, sebenarnya anemia pada ibu hamil itu karena mhm. defisiensi besi, kekurangan zat besi. Kekurangan Nah, zat besi. betul. Oke. Jadi kalau seandainya memang sel hemoglobinnya bagus, zat besinya bagus, sebenarnya Mhm, ditunggu dimonitor, dicek ulang nanti waktu hamil, waktu 1 bulan lagi itu nggak masalah. Dan untuk menaikkan mhm. kadar hemoglobin sendiri itu nggak mudah sebenarnya. Nggak langsung diminum langsung besoknya naik itu nggak butuh waktu proses Mhm. berbulan-bulan biasanya rata-rata 2 bulan, 2 sampai Oh tiga gitu bulan dok, seperti itu. Iya, tidak bisa langsung ya. Jadi memang, nggak, lah ini maunya kita kita ini kan instan dok sudah minum, sudah selesai, ya, besok paling sudah turun gitu. Nggak mungkin ya dok ya. iya, nggak segampang itu, nggak seperti itu. Oh, oke ya Bunda, jadi tidak tidak semudah itu ya kayak apalagi
dalam kondisi hamil Bunda, jadi ya memang harus dalam observasi juga ya, jadi tidak mudah juga. Dokter, ada pertanyaan lagi nih dari Bunda Nares. Bunda Nares, apa kabar? Dokter, kalau riwayat flek-flek trimester 1, apa masih boleh apa ini ya, Bun? Apa masih boleh HB ya, Dok? Dan kapan? HB ini Boleh cek maksudnya apa? Cek HB maksudnya ya? cek HB. Kalau cek HB ya Hmm. sebenarnya trimester satu, terus trimester kedua dan ketiga sih dicek sih nggak masalah ya. Sebenarnya tergantung Hmm. kondisi HB-nya ya. Kalau flek-flek sedikit sih Hmm. biasanya nggak akan menurunkan apa namanya, tidak menurunkan kadar hemoglobin ya sebenarnya. Sehingga nggak belum kalau sudah dicek berhubungan besoknya flek-flek nggak perlu cek Hmm. lagi Hmm. sebenarnya Hmm. tergantung klinisnya ya. Dan kalau memang sudah Hmm. ada flek-flek ya harus dicek ininya ya, dicek apa namanya kantong kehamilannya karena flek-flek tadi kan Oh, sebenarnya oke. tanda awal ya, apakah kantongnya terbentuk dengan bagus seperti itu ya. Kan calon Hmm. calon cikal bakal bayinya kan terbentuk, apakah terbentuk dengan bagus atau ancaman keguguran atau mungkin ada gangguan. Nah, itu yang harus dilihat. Itu banyak 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 faktor ya dok ya Ya. ternyata. Nah ini kayaknya banyak membahas tentang tensi nih dok kayaknya. Oh iya, Kayaknya iya. banyak khawatir tensi karena Betul betul karena memang tinggi dok angkanya gimana sebenarnya. dok? Oh Angka gitu dok. angka hipertensi pada kehamilan di Indonesia sebenarnya cukup tinggi. Ya, cukup tinggi dan Oke sebenarnya oke. masih jadi concern utama ya di Oh organisasi gitu. POPI karena memang Hmm. apa salah satu penyumbang angka kematian ibu hamil sebenarnya yang Hmm. Hmm. kalau dilihat dari data nasional semakin tahun Hmm. semakin meningkat. Jadi memang eh, apa namanya memang harus jadi concern sih sebenarnya untuk ibu-ibu hamil ya. Oh, makanya nih pertanyaannya banyak tentang darah tinggi nih, Dok. Dok, tambahan lagi nih dari Bunda Suheni. Bunda Suheni, apa kabar? Dokter, tensi tinggi pada ibu hamil apakah lebih banyak muncul di trimester terakhir ya? Trimester 3 mungkin maksudnya, Dok. Apa betul, Dok? Ya, nah itu tadi kalau seandainya memang perlu oh ya kalau kita ngomongkan darah tinggi pada kehamilan atau preeklamsia sebenarnya mungkin Hmm. gampangnya ya saya menjelaskan ada dua ya. Apakah ibu yang punya darah tinggi terus hamil atau Mm-mm. ibu hamil terus dia muncul darah tinggi. Nah, preeklamsia itu adalah ibu hamil yang muncul darah tingginya. Tapi kalau Hmm. seandainya ibu punya darah tinggi terus hamil, berarti dia punya darah tinggi, itu perlu diberikan antihipertensi memang. Oh, bawaan Kalau ya, Dok. betul, kalau memang pada trimester Oke. ketiga muncul muncul apa tekanan darah tinggi, yaitu preeklamsia ya, Mm-mm. karena memang ciri khasnya seperti itu. Sebenarnya prosesnya Hmm. itu sejak trimester awal sebenarnya problemnya itu. Jadi konsepnya adalah ketika kantong Mm-mm. kehamilan terjadi, ketika terjadi implantasi pada rahim, Mm-mm. saat hari ke-8, hari ke-9 setelah ketemu sel telur dan sel sperma, Mm-mm. itu dia kan tumbuh nih, dia nempel Mm-mm. gini ya, tumbuh Mm. dan dia akan mendapatkan pembuluh darah, aliran darah dari rahim ibu kan ya. Nah, secara logika seperti itu. Semakin bertambah usia kehamilan, Hmm. Semakin. berarti aliran darah semakin banyak, Hmm. pembuluh darah semakin melebar karena kebutuhan dari tumbuh kembang dari bayi. Nah, kalau seandainya pelebaran pembuluh darah terganggu, nah proses itu akan mengganggu aliran darah, mengganggu oksigenasi, mengganggu tumbuh kembang bayi, akan Mm-mm. muncul reaksi-reaksi peradangan dan munculnya tuh pada trimester kedua. Bisa bayangkan selama Oh, kehamilan trimester kedua oke. berbulan-bulan muncul sampai mau menginjak trimester ketiga. Nah, muncullah darah tinggi. Nah, itulah preeklamsia. Jadi itu yang yang perlu Hmm, diwaspadai. Sebenarnya prosesnya itu sudah terjadi sejak awal kehamilan. Cuma memang oke. klinisnya munculnya waktu trimester ketiga. Kalau munculnya waktu akhir trimester kedua, berarti sebenarnya kondisi nempelnya itu tidak bagus, Mhm, respon untuk terjadinya pelebaran pembuluh darah nggak bagus, berarti mhm. sebenarnya bisa dibilang kacau nih aliran darah sebenarnya. Biasanya komplikasinya akan jauh lebih banyak. Hmm. Seperti itu. Dok, ada solusi singkat dok, bagaimana agar tensi bisa stabil pada ibu hamil? Nah, ini Ya, pertanyaannya bagus banget nih. Udah ya. mulai khawatir. Ini mau dok, silakan. Betul, betul. Normalnya yang pertama adalah perlu diketahui dengan tadi saya jelaskan bahwa melebarnya pembuluh darah itu sebenarnya itu menyebabkan respon bahwa pembuluh darah ibu hamil itu harusnya Hmm, tekanan darahnya lebih rendah normalnya. Normalnya lebih rendah. Dia lebih susah untuk menyempit atau kaku sehingga tekanan darah tinggi. Lebih susah sebenarnya.
Kalau memang Hmm. kehamilannya berjalan dengan lancar-lancar saja, ya pada intinya ya lebih baik ya apa namanya eh, diet seperti biasa, nutrisi yang bagus lah intinya ya, itu Hmm. sebenarnya Hmm. cukup menjaga kok. Tapi kalau seandainya memang sudah ada darah tinggi, ya maksudnya apakah ibu darah tinggi terus hamil atau ibu hamil yang kena preeklamsia, itu Hmm. sebenarnya bagaimana untuk mengontrol ini lumayan susah karena memang kalau preeklamsia itu sebenarnya salah satu proses kehamilan ya. Apa yang dihindari mungkin yang perlu dilakukan sih saya yang ingin menekankan yang pertama kontrolnya Hmm. mungkin bahkan tiap minggu ya itu yang pertama. Terus yang Hmm. kedua perlu pemeriksaan laboratorium yang ketat. Lalu eh, kalau seandainya biasanya membutuhkan vitamin-vitamin atau bahkan obat untuk mencegah preeklamsia ada sebenarnya. Dan itu yang lebih krusial dibandingkan apa yang perlu dilakukan untuk mengontrol. Sebenarnya kepatuhan untuk kontrol, periksa, dan juga untuk minum obat untuk menekan resiko terjadinya preeklamsia juga penting sebenarnya. Hmm. Kalau yang ibu yang hipertensi terus hamil, bagaimana untuk kontrol? Nah itu satu-satunya dengan ibu dengan obat anti hipertensi memang. Hmm. Nah, Dok, kembali lagi ke pertanyaan Bunda Nares. Maksudnya HB itu hubungan badan dengan suami, dokter. Maksudnya Oh kita ya, oke. Ya. dikoreksi, Dok. Mohon maaf, ada Oh iya, koreksi. iya, iya. Makasih ya Bunda Nares sudah Ya. dikoreksi. Gini enak banget kita dikoreksi. Jadi apakah Uh, Dok kalau ada riwayat flek-flek trimester 1 apa masih boleh Dok berhubungan badan dengan suami? ya, Riwayatnya flek-flek ada flek-flek, Dok. ya, pertanyaannya bagus ya. Bisa Hmm. dibilang lumayan susah ini sebenarnya karena memang ketika terjadi proses proses implantasi itu masih terjadi proses adaptasi ya, proses proses adaptasi Eh, pada trimester pertama. Adaptasi hmm. ibu di mana dia akan berusaha menjaga kehamilannya dengan cara kehamilannya itu tidak dianggap sebagai benda asing ceritanya, dianggap sebagai tubuh salah satu bagian dari tubuhnya ibu. Nah, Oh gitu, oke. yang pertama adalah apakah berhubungan itu menyebabkan flek-flek? Ya enggak juga sebenarnya, Mm-mm. tetapi walaupun 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 seandainya apa namanya, walaupun ada literatur yang ngomong bahwa Mm-mm. sperma itu apa namanya dapat merangsang flek-flek memang karena mereka Mm. dapat merangsang terjadi peradangan di situ ya. Ada zat namanya prostaglandin, tapi dosisnya sebenarnya kecil sebenarnya kecil. Cuma Mm. kalau seandainya dalam kondisi flek-flek berarti implantasinya nggak bagus nih. Mungkin jangan diganggu dari luar dulu ya, mungkin sebenarnya ya. Kalau kalau Oke, eh, lebih karena aman karena ya. banyak betul karena banyak faktor. Faktornya apakah eh, ada gangguan pada hormon progesteron yang mempertahankan kehamilan atau Mm-mm. apakah ada gangguan banyak faktor lah. Yang ditakutkan sebenarnya kalau Mm. berhubungan apakah meningkatkan resiko infeksi, apakah Mm. meningkatkan resiko ya prostaglandin itu atau zat peradangan itu merangsang kontraksi, nambah kontraksi, malah tambah mudah gampang kontraksi ya bisa saja. Mungkin ya dihindari dulu ya sebenarnya. Lebih baik dihindari dulu ya dok ya di awal-awal ya. Ya, Karena yang ditakutkan ini akan menyebabkan keguguran, memang bisa ya dok. kenapa? Ya bukan Oh, gara-gara sebenarnya bukan heeh. gara-gara perubahannya langsung guguran, tapi sudah ada Eh, proses sebelumnya. oke, Terus ada nah berhubungan ini, mungkin akan hmm, mencetus reaksi peradangan yang lebih nggak baik untuk suasana nah di ini di kehamilannya. dalam. Ya, Ya, ini mudah-mudahan juga harus memahami nih. Jadi bukan karena berhubungan terus akhirnya langsung ini yang menyebabkan bukan sebagai pemicu atau ini bukan ya dok ya, bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi memang sudah ada riwayat sebenarnya di dalam sudah ada something mungkin seperti itu. Dokter, ini kembali lagi pertanyaannya nih, keren nih Bunda-Bunda nih. Dokter, jika ibu dengan preeklamsi mendapatkan suntikan penurun tensi, apakah akan mempengaruhi kondisi bayi saat dilahirkan? iya. Sebenarnya kalau menurunkan tensi itu bukan berarti mengurangi aliran darah ya. Pemberian Hmm, obat untuk menurunkan tensi ini hanya melebarkan pembuluh darah. Apakah akan oke. signifikan menurunkan aliran darah? Ya enggak juga sebenarnya. Kalau kalau kenapa sih kalau pada preeklamsi yang terutama dengan gejala berat ya perlu diberikan obat-obat anti hipertensi ya karena tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan organ akibat tekanan yang tinggi. Mungkin mikirnya ke rahim ya, tapi Hmm, sebenarnya organ-organ lain juga terserang sebenarnya baik dari ginjal ibu, liver ibu.
otak ibu, jantung ibu, paru-paru ibu juga itu sebenarnya terserang. Nah, dengan pemberian antihipertensi ini diharapkan tidak merangsang komplikasi yang lebih lanjut pada organ-organ tersebut. Sebenarnya itu sebenarnya menstabilkan, sebenarnya lebih cenderung menstabilkan. Menstabilkan. Oke. Apakah seandainya dengan diberikan obat antihipertensi itu tensinya langsung turun, langsung aliran darah ke bayi langsung nggak bagus? Enggak, karena memang masih ada adaptasi dari ibu, pasti masih ada aliran darah ke bayi. Selama ibu masih bisa beradaptasi kok, maksudnya kalau tensinya rendah banget, jantung akan berusaha memompa lebih banyak supaya aliran darah ke bayi juga optimal. Ada mekanisme namanya homeostasis, itu berusaha mengembalikan semua ke senormal mungkin, seperti itu. Jadi bukan karena itu tadi ya dok ya, bukan karena suntikan penurun tensi itu akhirnya kondisi bayi Ya, mempengaruhi saat itu. ya, Bukan seperti itu ya bunda ya. ya. Tapi kalau Dokter, seandainya gimana? kalau seandainya kalau seandainya gini ya, kalau kita ngomongkan suntikan obat penurun tensi ya tergantung jenisnya. Ada obat-obatan yang memang menurunkan tensi banget, memang. Oke. Tapi biasanya kalau seandainya tensinya di bawah normal, ya di bawah 90, di bawah 80, tensinya sampai turun, ya bisa. Itu akan menyebabkan aliran darahnya terganggu memang. Seperti itu. Nah ini Tapi selama kondisinya bagus sih tidak masalah. Tapi biasanya kalau obat-obat suntikan penurun tensi itu biasanya harus opname ya. harus Nah, opname ya dalam dok ya. kondisi opname, betul. Karena monitor Karena ketat sebenarnya. diobservasi juga, dimonitor ya dok ya. Wah, Ya. betul. Jadi tidak Kalau bisa gejala selain. ringan enggak. Nah, berarti memang kondisi khusus ya, Bun. Jadi memang bukan rawat jalan atau pada saat ANC. Dokter, apakah preeklamsi ini bisa terjadi waktu cek tensi rendah, tapi ketika USG cek aliran darah ternyata tekanannya tinggi? Ya. Nah, tadi ngomongkan preeklamsi itu salah satu cara pengukuran ya, cara screening. Karena Screening. memang semakin bertambah usia kehamilan, seperti yang tadi saya jelaskan, aliran darahnya harusnya melebar ya. Melebar itu berarti aliran darahnya, tekanannya harusnya tambah rendah supaya tumbuh kembang bayinya bagus. Nah, itu Bagus. adalah screening pertama, yaitu pada awal trimester kedua kita lakukan pemeriksaan USG Doppler, kita ukur tekanan darah di rahimnya. Kalau memang tinggi, yaitu beresiko terjadinya preeklamsia atau darah tinggi pada kehamilan. Nah, itu kenapa kok sebenarnya kegawat daruratan ini ya salah satu darah tinggi pada kehamilan. Bisa nggak sih diketahui? Ya mayoritas sebenarnya bisa diketahui, yaitu salah satunya dengan pemeriksaan dari diskusi mengetahui faktor risiko, terus dari pemeriksaan kehamilan sejak trimester pertama, awal trimester kedua dicek aliran darah itu sebenarnya bisa, karena memang ada obat-obatan yang khusus untuk membantu untuk menurunkan resiko ya, menurunkan resiko terjadinya preeklamsia atau tekanan darah tinggi pada kehamilan. Nah, itu bisa diberikan. Kalau memang dari awal trimester kedua, oh ini pembuluh darahnya tinggi nih, ini kaku nih Bu, ya ini saya berikan obat-obatan untuk mencegah preeklamsia, ada obatnya. Karena dan hasilnya pun cukup memuaskan, dan sekarang dijadikan protap di mana-mana ya, sebagai tindakan awal, obat-obatan awal untuk terutama pada ibu hamil dengan screening preeklamsia yang positif ya, atau ada resiko terjadinya preeklamsia. Oke, nah dokter kalau ada pertanyaan seperti ini dok, janin tidak berkembang dokter, dapatkah kita mengetahui lebih awal sih dok? Ya, kalau janin tidak berkembang tergantung nih ya. Kalau seandainya pada kita ngomongkan trimester 1, Ya kita betul kan awal. janin tidak berkembang itu berarti kantongnya itu hanya tumbuh, tapi isinya tidak ada. Itu maksudnya. Tapi kalau pada trimester kedua ya, kalau pada trimester kedua itu terutama mau menginjak ke trimester ketiga jadi tidak berkembang, berarti bisa bayangkan harusnya ukurannya 8 bulan tapi bayinya masih 6 bulan. Nah, itu kan berarti kan ketahuan sejak berarti kan ada gangguan tumbuh ya, maksudnya gangguan tumbuh dari bayi tersebut. Apakah bisa diketahui? Sebenarnya gangguan tumbuh dari dari kantong dari bayi ya, dari kehamilan itu sebenarnya melalui mekanisme yang sama seperti resiko preeklamsia tadi. Jadi kalau kita tadi preeklamsia itu efek ke ibunya darah tinggi ya, efek ke bayinya sebenarnya yaitu tadi gangguan tumbuh kembang bayi itu.
Jadi Oke. harusnya 8 bulan, tapi ternyata 7 bulan atau 6 bulan, atau harusnya ya seperti itu bisa diketahui bisa sebenarnya karena dengan mengukur aliran darah itu dengan diberikan obat itu untuk mencegah itu adalah cara untuk mencegah terjadinya preeklamsi dan juga cara untuk mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Hmm, umumnya Itu. nih dok, kalau misalnya usia usia bayi tidak sesuai dengan tumbuh kembangnya, masih bisa dipertahankan nggak dok? Masih masih bisa mengikuti nggak nanti pada trimester ketiga? Ya, di sini berarti kita ngomongkan bayinya sudah gangguan ya, gangguan Ya, ceritanya, sudah ada wah ini gangguan nih. sudah Heeh. terganggu. Ya, Kita bisa, betul. kita sebenarnya perlu mengecek apakah kita bisa menilai sebenarnya bayi itu kekurangan oksigen atau tidak sebenarnya. Ya. Dilihat dari respon aliran darah Hmm. dari tali pusat dan juga aliran darah di otak, juga aliran darah di jantung. Kalau seandainya aliran darah itu masih istilahnya masih cukup, masih cukup untuk berkembang, ya kita tunggu sebenarnya sampai trimester ketiga. Tapi beda cerita kalau sebenarnya aliran darahnya sangat jelek, sangat buruk sehingga menyebabkan bisa dibilang bayi itu sebenarnya di dalam rahim sudah kekurangan oksigen. Kondisi-kondisi itu sebenarnya cukup dilema. Kalau trimester ketiga dalam kondisi seperti itu ya dilahirkan walaupun ukurannya kecil karena itu menandakan bahwa sebenarnya suasana di dalam rahim ini sudah tidak mendukung untuk bayi. Tapi yang jadi Oke. dilema adalah kalau waktu trimester 2 ya. Nah, ini yang bingungnya. Iya dok, kalau semester Dalam kedua rahim ke betul heeh. di dalam rahim suasana tidak mendukung untuk bayi, tapi Heeh. di luar masih sangat kecil. Kemampuan bertahan untuk bayi juga tidak bagus juga sebenarnya. Ya ini sebenarnya masih dilema. Nggak bisa semudah itu ngomong, oh ya harus dilahirkan ya, karena pasti ada banyak hal yang harus diperhitungkan juga, Dipertimbangkan juga betul ya. dipertimbangkan juga, dan kita harus cari penyebabnya kenapa seperti itu. Nah, itu tadi dok ya, apalagi kalau ada lilitan nih dok. Nah, ini kita sudah bicara ke janin ya, karena sudah Iya, 30 menit berlalu nih. Tadi kan sudah kita lewati preeklamsi, terus bahaya pada kehamilan. Nah, sekarang kita bicara ke janinnya nih dok. Dok, iya, kalau lilitan di bayi apa di janin ya, itu apakah bisa terlepas dok? Maksudnya melepas sendiri gitu. Kan iya, kan ada yang longgar, ada yang ketat gitu ya dok ya. iya, Kan ini kekhawatiran nih kayaknya nih. Oke, monggo dok silakan bagaimana seperti itu. iya. Sebenarnya gini ya, kalau lilitan tali pusat itu sebenarnya bukan apa ya, bukan hal yang selalu berbahaya. Itu yang perlu diketahui ya. Hmm, Lilitan 1 kali 2 kali kalau longgar pun tidak masalah sebenarnya. Yang penting oke. adalah bagaimana kita menganalisis atau menilai aliran darahnya. Cuma Nah, kalau betul, seandainya betul. lilitan itu agak erat dan mungkin kalau seandainya memang ada lilitan erat 3 kali, 4 kali seperti itu dan kelihatan dari USG, itu mungkin kalau seandainya ada kontraksi, ya itu yang bahaya sebenarnya. Kalau lilitan 1, 2, tapi Oke. terus ternyata ada kontraksi dalam kondisi kencang-kencang nih sudah cukup bulan ya, Iya, heeh. dievaluasi ternyata denyut jantungnya bagus, sebenarnya tidak masalah kok, maksudnya tidak mengganggu selama monitornya yang ketat, ya selama monitor ketat dan denyut jantungnya bagus. Tapi kalau saya lihat dari awal namanya nih sudah ada lilitan 1 kali 2 kali ya biarkan aja, maksudnya trimester 2 itu bayi masih muter-muter masih mainan jadi ya dibiarkan aja nggak perlu jadi concern. Mungkin kalau sudah mulai menginjak trimester ketiga mau nanya Ketiga. lilitan ya nggak masalah. Kalaupun seandainya ada lilitan dilihat aliran darahnya bagaimana bagus atau tidak seperti itu juga perlu dievaluasi. Kalau memang aliran darahnya bagus ya udah nggak usah khawatir juga sebenarnya nanti waktu terjadi kontraksi ya itu akan dinilai ulang kalau memang aliran darahnya bagus ya nggak masalah. Tapi kalau seandainya memang aliran darahnya rekam jantung bayinya sudah mulai ada gangguan ya mungkin perlu di apa namanya perlu tindakan yang lebih agresif apakah perlu operasi melahirkan seperti itu. Karena Iya kalau juga lilitan ya. 3 kali 4 kali sebenarnya jarang Iya. sebenarnya. Oh, jarang ya dok ya? Tapi saya Jarang. ngalamin dua dok. kali ya. Iya, Saya 3 kali dok. Dokter, kalau misalnya ini dok, lilitannya itu apakah benar sih sampai mempengaruhi berat badan bayi kak? Ya itu tadi yang dokter iya, Rosi bilang, karena kan apa dok, peredaran darah ya yang iya melalui betul tali betul pusat itu kan terhambat betul juga karena lilitan. betul. Apakah sampai Nah, mempengaruhi berat badan bayi juga dok?
sebenarnya kalau mamanya, jangan bayangkan mamanya sekarang di USG nggak ada lilitan, besok Hmm. besok ada Hmm, hmm, lilitan, hmm, terus setelah hmm, hmm, setelah itu berat badan bayinya nggak akan tumbuh, bukan. hmm, hmm. Karena mekanisme gangguan tumbuh kembang bayi itu terjadi selama berbulan-bulan, bukan proses yang cepat sebenarnya. Jadi proses tumbuh Oke, kembang yang terjadi berbulan-bulan. Jadi bukan bukan berarti kalau bukan. seandainya apa namanya, ada lilitan sekarang, oh ini ada Hmm, hmm, hmm. gangguan, mungkin bukan karena itu. Biasanya mungkin memang dari awal sudah ada gangguan aliran darah. Cuma hati-hati kalau seandainya memang ada lilitan banyak, atau yang susah itu adalah untuk mengetahui apakah tali pusat itu knotting ya, ngikat. Itu sangat susah sekali itu mengetahui itu, karena bahkan dengan dari USG sendiri untuk mendiagnosis untuk tali pusat yang terikat Hmm, itu enggak, hmm. sangat susah, sangat susah. Iya, Dan memang ada itu yang begitu ya dok ya? Ada yang sampai ada, tali simpul gitu ya dok ya? iya ada, tapi jarang sekali, memang Oke. jarang sekali. Cuma kalau lilitan aja Oh, sih sebenarnya biasanya enggak, bukan jadi concern untuk, oh ini tanda-tanda bahaya, bukan, bukan seperti itu. kalau cuma lilitan saja ya dok ya. Ya, Penyebabnya apa sih dok? Biasanya lilitan itu atau karena tali pusatnya panjang atau bagaimana atau gerakan ya. janin umumnya karena apa dok? Memang apa namanya, tali pusat yang panjang dan juga bayinya kalau gerak aktif ya bisa Hmm, memang. Tapi hmm. eh, mungkin yang jadi concern itu kalau mau lihat lilitan itu kalau udah mendekati persalinan ya, perlu dilihat ya, perlu dilihat. Dan Oke, kalau oke, seandainya oke. bahkan ada namanya oxytocin challenge test nih. Maksudnya apa? Dikasih kontraksi untuk ngetes kira-kira ada gangguan enggak, nah enggak ya. Jadi di tesnya Oh itu seperti gitu itu, dok. dikasih oxytocin atau Oke. oxytocin challenge test makanya, dikasih cairan Oxytocin lewat challenge infus, test. Oke, dikasih supaya kontraksi, lalu kita akan oke. melihat ritmenya dengan ada kontraksi sedikit, terganggu enggak aliran darah itu bisa dilihat. Kalau memang Itu terganggu, oh trimester enggak mungkin. keberapa dok? Waktu trimester ketiga, Oh, pas yang sudah siap mendekati mau ya. lahiran, enggak, mau Oke, lahiran. bayi siap Tapi kalau ya, trimester siap kedua dengan. ya biarkan aja. Oh, oh gitu. Ada tes apa tadi dok namanya? Oxytocin Oksitosin challenge test. challenge test. Ih, dapat tantangan tuh challenge ya dok ya. Nah, tapi dilakukan di trimester ketiga. Ya, Tapi tetap dipantau ya dok ya. Jadi selama dimasukkan itu prosesnya berapa lama dok? ya, Tesnya tadi. nanti pantau biasanya setengah jam, dicek kontraksinya Oke, bagaimana. Sudah oke. mulai ada respon kontraksi, dicek setengah jam, Oke. dilihat ritme untuk aliran darah bayinya bagaimana. Itu yang sih yang dilihat. Oh gitu. Ini ya menarik sekali nih. Trimester ketiga. Nah, ini kalau bunda-bunda jadi ingat ya bunda ya, bukan untuk dilakukan di trimester pertama ataupun kedua, bukan Jangan, ya. jangan, nggak boleh. Bukan, jangan tidak boleh. Jadi memang untuk dalam kondisi bayi siap lahir dan sesuai menurut dari dokter ya, sesuai dengan bukan trimester pertama atau kedua itu tadi. Nah, dokter, eh apakah posisi tidur itu mempengaruhi janin sih dok? Posisi tidur ibu kan semester ketiga sudah mulai nggak nyaman nih dok, miring kiri Ya, sakit, ulu hati sakit gitu. Posisi ya. tidurnya dok, yang jelas tidak Nah, tidak tengkurap ya dok ya. jangan, nggak boleh. Ya, Yang jelas tidak kalau kita tengkurap. kalau ngomongkan tentang posisi pada ibu hamil ya, jadi nggak cuma tidur, termasuk juga duduk, jongkok, Hmm, berdiri, hmm. tidur, terlentang miring kanan, miring kiri, itu sebenarnya paling bagus sebenarnya aliran darahnya itu kalau seandainya miring kiri sebenarnya. Karena Miring kiri, memang oke. dengan posisi duduk ya, Heeh. rahim akan tertekan ke bawah, akan menekan panggul, di mana ada pembuluh darah besar Hmm, dari hmm. perut ke bawah, itu ada pembuluh darah besar dari kaki itu ya. Dia menuju ke jantung langsung, itu di sebelah kanan dari tulang belakang. Tulang belakang. Nah, jadi Oke. kalau seandainya posisi duduk, Heeh. jalan, terus habis itu tidur miring kanan, terlentang, itu rahim itu akan cenderung jatuh ke sebelah kanan, karena di sebelah kiri ada usus yang ke arah dubur. Ya, dia akan cenderung sebelah kanan. Oh, Nah, oke. itu akan menyebabkan sebenarnya aliran darah balik ke jantung kan mulai berkurang nih ceritanya ya. Mm-mm, mm-mm, Berkurang mm-mm. sehingga jantung akan memompa aliran darah yang sebenarnya lebih sedikit dibandingkan kalau miring kiri sebenarnya, sehingga apakah mempengaruhi? Iya, akan mempengaruhi aliran darah ke rahim Hmm, sebenarnya. Itu yang penting. Makanya kalau mamanya, kalau semakin banyak jalan,
Mm-mm. duduk, itu biasanya kakinya Mm-mm. bengkak ya. Nah, Mm-mm. Mm-mm. karena memang aliran darah baliknya kegenjot sama rahimnya, Oh sehingga begitu, oke. darahnya darahnya akan istilahnya ekstravasasi. Jadi cairannya akan keluar dari pembuluh darah, dia akan berada di antara sel-sel di kaki ya. Mm-mm. Jadi bengkak karena banyak cairan istilahnya. Nah, itu karena memang sering jalan, Hmm. duduk Hmm. lama, nah seperti itu. Nah, ini ya kaki bengkak, tangan bengkak. Bukan karena kebanyakan makan asin ya, Dok ya. Kan ada yang begitu kan, Dok ya. Ya, 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 Mitos mitos ya itu. fakta ya, Bunda. Jalan terus kakinya bengkak. Itu kayak karena peredaran darah itu tadi bukan karena kan ada, Dok. Terus karena orang-orang tua, ih, kebanyakan makan asin kamu udah nggak usah makan-makan yang berasa. Ih, tersiksa banget gitu loh maksudnya. Ya. Iya, ini dari Bunda juga ada yang bertanya juga nih, dokter, tapi di trimester ketiga dok kalau miring kiri kenapa ulu hati terasa perih ya dok? Emang ya dok? Ya, betul, karena lambung ini ada Hah. di sebelah kiri ya. Nah, Tengah lambung sebelah agak kiri. kiri ya, susah ya jadinya. Oh, Karena jadi memang tertekan. betul, jadi lambungnya pasti akan merangsang dan apa? Ada Hmm. banyak faktor sebenarnya. Yang pertama ada peningkatan asam lambung ya. Peningkatan asam Hmm, hmm, lambung, hmm, hmm. usus juga akan lebih lama bergerak, ya sehingga makanan akan lebih lama di lambung, di usus. Asam lambung juga pengeluarannya juga lebih banyak. Mungkin itu akan menyebabkan terjadinya nyeri apa? Stritis atau sakit Hmm. mah ya pada Mah, kehamilan betul. trimester 2 semester 3. Oke, Terus habis itu oke. apalagi trimester ketiga miring kiri ketindihan lambungnya seperti itu ya mungkin akan merangsang terjadinya sakit ya, nyeri juga. Hmm. Boleh dok ya kalau ibu hamil apa sakit mah gitu minum-minum obat mah itu boleh ya dok ya? Ada yang boleh, ada yang diperbolehkan, ada yang enggak. Sebenarnya kalau mau Oke. yang diperbolehkan mungkin jenis Mm-mm. obat sakit mah yang melapisi lapisan lambung ya, yaitu ya jangan nanti mungkin Hmm, konsultasi dengan dokternya ya. Kira-kira apa dok? betul. Nanti ternyata minum Tidak, obat sendiri ternyata sakitnya bukan gara-gara mah, ternyata gara-gara yang lain. Kan panjang ceritanya. tetap harus konsultasi ke dokter ya Iya, Bunda. betul Jadi betul. jangan minum obat yang asal gitu. Maksudnya begitu. Kita nggak boleh sebut merek di sini soalnya. Iya, Jadi tetap konsultasi ke dokter ya. Seperti itu. Yang tadi soal beberapa bagian tubuh membengkak ya dok ya apabila disertai pusing, nyeri ulu hati ataupun pandangan kabur, bunda-bunda harus segera periksa ke dokter. Ya, ya. ya jadi tidak boleh diobservasi sendiri ya. Seperti itu. Dokter, janin pada usia berapa sih dok dikatakan tepat pada posisinya atau tidak mengalami pergerakan? Ya, kalau seandainya pada kehamilan pertama, anak pertama biasanya dia sudah fix saat usia kehamilan 36 minggu. Pada anak 3 6 minggu. kedua dan seterusnya itu 38 minggu. Mungkin karena sudah adaptasi Oke. rahim yang sudah melar ya, sehingga dia masih Heeh, bisa muter-muter. Tapi kalau hamil kedua heeh. dan seterusnya itu 38 minggu baru fix. Jadi udah mendekati lahiran Hmm. nih sebenarnya. Seperti Apalagi itu. yang sudah pengalaman hamil kedua, ketiga dan selanjutnya pasti agak Ya, cuek ya sama gerakan bayi ya karena udah mulai ya, peka, udah mulai tahu ya dok ya. Mungkin oh ya paling begini udah gerak oh ya udah. Tapi kalau baru kehamilan pertama mungkin agak-agak concern ya dok ya mungkin ini ya, sudah berapa kali gitu. Jadi itu tadi ya dok ya. Berapa sih ya. dok minim minim gerakan bayi pada dinyatakan normal gerakan bayi dalam satu Biasanya jam atau satu jam lebih dari 6 sih sebenarnya kalau dari pada malam hari ya terutama malam ya. hari betul betul malam hari ya Jadi, ngukurnya ya. ya itu Hmm. istilahnya fetal kick count ya, jadi di tendangan atau itu. Tapi kalau Hmm, seandainya hmm. waktu malam satu gerakan tapi gerakannya mulai muter nendang mulet ya itu banyak berarti, atau main jangan, itu gagal. Nah itu loh dok, itu kan yang perlu dibedakan. Jadi Ya, kontraksi kejang, mulai sampai sakit, sampai menekan, sampai ke ulu hati, sampai seperti itu ya. ya, Ya, dokter ini pertanyaan masih banyak, tapi kita sudah di warning nih sama IG. Boleh ya next time kita todong lagi ya dok ya.
Iya, ini pas baterai saya juga mau habis Nah nih. kan sudah, oke pas kan? Iya, Oke, Ayah Bunda terima kasih banyak. Aduh hebat-hebat deh. Ini kayaknya fansnya Dokter Rosi semua nih. Terima kasih banyak. Ayah Bunda mau diizin untuk menutup momen kehamilan memang merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu ya oleh para ibu dan suami dan keluarga. Namun pada masa kehamilan juga terdapat tingkat risiko tinggi terhadap komplikasi yang menghantui. Jangan khawatir Bunda karena hal tersebut dapat dicegah jika Bunda rutin memeriksakan kehamilannya dan jika terdapat beberapa gejala yang tidak biasa atau tidak nyaman segera konsultasikan diri ke dokter kandungan. Dokter ada tambahan? iya intinya kenali resiko pada kehamilan, kenali pada diri sendiri, dan juga periksakan sejak dini untuk mengetahui apakah ada risiko, sehingga diharapkan komplikasi bisa dapat dicegah. Nah, simple tapi padat. Simple tapi padat. Baterainya sudah mulai habis. Iya, Dokter terima kasih banyak dokter. Sampai ya. jumpa di kesempatan lain. Dokter jaga kesehatan dan mohon izin menutup. Dokter, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya.